Pemirsa, dengan alasan agar investasi asing lebih banyak lagi masuk ke Indonesia di tengah kondisi perekonomian nasional kita yang sedang tidak ideal atau yang sedang loyo, maka pemerintah mengambil keputusan untuk menghapus salah satu peraturan yang disebut akan menghambat investasi masuk, yaitu penggunaan bahasa Indonesia atau bisa berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. Apakah memang demikian? Inilah yang akan kami bahas dalam perbincangan pagi ini, tetapi sebelum itu kita simak dulu informasi berikut ini. Untuk mendukung iklim investasi dan pembangunan, pemerintah menghapus sejumlah regulasi yang dinilai menghambat. Salah satunya adalah penghapusan aturan tenaga kerja asing harus bisa berbahasa Indonesia. Ketentuan ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Dengan adanya aturan ini, tenaga kerja asing kini dapat bekerja di Indonesia tanpa harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR Robert Rau menilai kebijakan ini tidak sesuai dengan konsep Trisakti Bung Karno yang selama ini digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo. Aturan ini juga dianggap merendahkan budaya dan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Hal ini senada dengan pernyataan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, yang menolak keras kebijakan pemerintah ini. Menurutnya, kebijakan ini dapat mengancam kedaulatan bangsa serta mengurangi lapangan kerja bagi buruh Indonesia. Tujuan investasi untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan akan gagal karena lapangan pekerjaan akan diisi oleh para tenaga kerja asing. Hingga tahun lalu setidaknya terdapat 68.000 tenaga kerja asing bekerja di Indonesia dengan berbagai profesi dan tingkat keahlian. Di tengah kelesuan ekonomi saat ini dan banyaknya tenaga kerja dalam negeri yang terancam pemutusan hubungan kerja, pembatasan tenaga kerja asing sudah selayaknya dilakukan. Apalagi saat ini terdapat lebih dari 128 juta angkatan kerja dalam negeri yang siap berkompetisi untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Pemerintah juga memiliki kewajiban memberikan kesempatan seluas-luasnya dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi rakyat Indonesia. Deregulasi demi investasi, penghapusan kewajiban bahasa TKI telah menjadi topik pada pagi hari ini. Pemirsa, saya ingin tanya langsung ke wakil rakyat kita, Mas Dede. Apa sebetulnya sikap DPR terhadap penghapusan bisa berbahasa Indonesia untuk TKA? Ya, saya mau melihat terlebih dahulu dari sebuah mekanisme yang ada ya. Jadi ketika Permenaker nomor 12, yang sebelum ini adalah Permenaker nomor 12, itu menjelaskan bahwa untuk tenaga kerja asing itu wajib misalnya dia memiliki kompetensi 5 tahun dan seterusnya. Di poin terakhir adalah dia mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Artinya mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia ini sesuatu yang sebenarnya sangat simpel, sangat ringan. Tidak ada kalimat misalnya dia wajib berbahasa Indonesia dalam pidato dan sebagainya. Lalu kemudian di Undang-Undang Bahasa juga dijelaskan bahwa seluruh warga negara, seluruh penduduk Indonesia termasuk tenaga kerja asing itu juga wajib menggunakan bahasa Indonesia, terutama di dalam urusan pekerjaan, di dalam kontrak, di dalam legal drafting dan sebagainya. Nah, artinya ketika ini terjadi, tidak ada masalah dengan investasi. Bertahun-tahun kemarin itu kita adalah negara tujuan investasi. Ini nggak ada masalah. Nah, jadi saya melihat dengan ada klausulnya Permenaker 16 2015 ini akan dicabut bahasa tersebut. Ini jadi satu tanda tanya, ini pesanan siapa? Karena nggak ada masalah sebelumnya. Arti kata bahwa... Kenapa Anda bisa yakin ini tidak ada masalah sebelumnya? Jadi apa yang disebut sebagai permasalahan barrier ya atau hambatan investasi itu tentunya yang paling utama itu bukan soal bahasa. Di seluruh dunia bahasa siapapun orang mau kerja di luar negeri pasti harus belajar bahasa. Itu kita berbicara adalah kepastian waktu, kepastian ekonominya, dan kepastian, bukan ekonomi cost maksudnya ya, dan kepastian hukum. 3 hal ini. Jadi di situ kita bisa untuk mempercepat investasi bisa mengurangi pajak, bisa mengurangi beban biaya impor masuk. Mas Dede, Anda katakan bahwa selama ini tidak ada masalah, tetapi selama ini mungkin kondisi perekonomian kita beda dengan yang ada sekarang. Kondisi perekonomian kita sekarang katanya ini sedang loyo kan? Jadi mungkin karena perbedaan itulah, karena kita butuh terobosan di peraturan. Artinya jika kami mengapresiasi sikap Presiden ingin menggerakkan roda investasi. Benar, karena apa? Kondisi kita sekarang sedang downhill, sedang turun. Ada sebagian pengamat mengatakan, wah ini sebentar lagi krisis. Memang benar, karena kondisinya sekarang kita sudah berada pada posisi titik batas amannya. Ya. Apa yang harus dilakukan? Tentu
beberapa isu harus dilakukan. Contoh, harus mempercepat proses yang namanya APBN atau APBD terserap. Itu juga penting. Karena apabila sekarang APBN dan APBD tidak terserap, artinya tidak terjadi roda ekonomi, sektornya tidak jalan. Investasi, infrastruktur, itu benar juga. Artinya kami mengapresiasi apa yang dilakukan Presiden dalam hal untuk menggerakkan roda investasi. Tapi remember, kita berbicara ini bangsa Indonesia, NKRI. Kita punya ada yang disebut dengan masyarakat lain, yaitu kawan-kawannya Mas Indrayana ini, para buruh yang saat ini pun dia harus berhadapan dengan MEA. Ya. Artinya ketika sekarang untuk meningkatkan kompetensi saja, kita masih berpikir mampu nggak kita meningkatkan kompetensi produktivitas kita. Gitu. Mas Dede, sekarang kan yang jadi perdebatan adalah benarkah sebetulnya bahasa Indonesia ini menghambat para investor asing itu untuk masuk ke dalam Indonesia. Ini ada pernyataan dari Ketua Apindo Haryadi Sukamdhani yang membetulkan, karena dia bilang bahwa betul pengusaha itu ada bilang mengeluhkan ada kendala bahasa sehingga menyebabkan investor asing itu agak kesulitan untuk masuk ke Indonesia. Ada kenyataan seperti itu. Tanggapan Anda? Mungkin di sektor industri mungkin ya, karena kalau kita berbicara industri, mungkin saya mau mengambil satu kalimat saja. Investasi yang masuk di Indonesia, tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia itu hampir 70.000 ya. 68.000. Itu yang tercatat. Yang tercatat. Hampir 50%-nya itu adalah dari Tiongkok. Ya. Yang lain itu yang dari negara lain saya rasa nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Artinya tentu kalau kita datang ke sebuah negara lain, kita harus prepare untuk berbahasa, paling sedikit kita untuk berkomunikasi secara umum. Itu sih saya pikir rasanya perlu. Oke. Sekarang saya ingin tanya dulu ke Mas Indrayana sebelum ke Pak Roni. Mas Indrayana, sebetulnya kalau dilihat apakah peraturan ini tidak usah berbahasa Indonesia untuk TKI itu adil bagi tenaga kerja dalam negeri? Ya, kalau bilang adil ya jelas tidak adil, karena perlu kita ketahui bahwa tenaga kerja Indonesia ke luar negeri pun harus mampu berbahasa Inggris misalnya. Sehingga ketika orang luar bekerja di Indonesia harus punya mampu berkomunikasi, bukan mampu berbahasa Indonesia loh, mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Dalam undang-undang peraturan kita juga sebetulnya seperti itu kan. Nah, saya mau berkomunikasi. Iya, saya mau bacakan di dalam Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 42 sampai 49. Khusus pasal 44, amanat undang-undang itu menyatakan seperti itu. Jadi tidak serta-merta sebuah peraturan menteri meniadakan ketentuan undang-undang. Itu kan hierarkinya kan sudah udah bolak-balik itu. Tidak boleh peraturan di bawah bertentangan dengan peraturan di atas. Ada ya. Lex superior derogat lex inferior, bukan lex inferior derogat lex superior. Itu ajas hukum berlaku di Indonesia. Kemudian saya membacakan di dalam pasal 44 Undang-Undang 13 itu mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Di pasal 44 ayat 1 jelas menyatakan, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. Ini undang-undang menyatakan. Kita sudah sepakat, sudah menjadi undang-undang yang hukum positif. Penjelasan pasal 44 ayat 1 ini menjelaskan yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja asing, tenaga kerja warga negara asing, antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia. Pemahaman budaya Indonesia sebagaimana disyaratkan oleh pasal 44 Undang-Undang 13 2003 ini diterjemahkan oleh Permen 12 tahun 2013, yaitu pasal 26 menyatakan tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut huruf D, yaitu dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Tetapi ini dikecualikan untuk siapa? Investor. Jadi nggak ada investor itu berkewajiban mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Dia boleh bawa penterjemah. Dia boleh pekerjakan orang Indonesia bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Cina gitu loh. Mungkin jadi maksud Anda cara berpikirnya ini bagaimana seorang investor yang tidak perlu sebetulnya berbahasa Indonesia tetapi justru dikaitkan dengan tenaga kerja asing begitu. Iya, jadi kalau untuk tenaga kerja yang di bawah itu katakanlah yang foreman, kemudian expertise atau tenaga ahli, itu memang harus karena dia berkomunikasi langsung dengan pekerja-pekerja di bawahnya gitu loh. Bagaimana dia mau ahli transfer teknologi dan pengetahuan kalau dia nggak bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia itu. Nah, di dalam pasal 26 Permen 12 2013 yang digantikan oleh Permen 16 2015 tersebut menyatakan pasal 26 ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud tadi bahwa
mampu berkomunikasi bahasa Indonesia itu dikecualikan bagi jabatan komisaris, direksi, kemudian owner, kemudian pekerjaan yang bersifat sementara, sehingga tidak ada masalah dengan investor. Jadi jangan dicari alasan sehingga itu makin memberatkan posisi buruh di Indonesia. Sementara kan lapangan kerja ini belum ada yang baru untuk tenaga kerja yang ada maupun tenaga fresh graduated. Bagaimana kita bisa meningkatkan skill di Indonesia? Tapi mungkin begini Mas Indrayana, biasanya kan kalau investor itu datang mau kasih investasi itu kan main paket. Jadi sepaket, investornya dari asing, tenaga kerjanya dari asing, pekerja-pekerjanya juga dari asing gitu kan. Itu nggak ada aturan tulisan seperti itu. Katakanlah orang Indonesia mau buka cabang bank aja. Singapura bisa buka cabang bank sekali dia beli satu bank di Indonesia, seluruh Indonesia. Apakah BNI atau Mandiri bisa buka cabang seluruh Malaysia? Ketika CIMB membeli Indonesia, nggak bisa. Kita itu terlalu mengalah dengan asing. Ini yang nggak boleh karena nggak ada aturan bedol desa itu. Yang ada investasi, kamu pakai orang-orang kami untuk bekerja. Anda ambil untung silakan, tapi lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitarnya, buruh dari bangsa yang bersangkutan, itulah take and give-nya. Jadi nggak ada aturan internasional itu bawa bedol desa. Kalau saya investasi di Indonesia, seluruh pekerja saya itu bedol desa, nggak ada aturan internasional, saya dengar seperti itu. Saya Tapi faktanya di lapangan seperti apa? Itu karena diciptakan baru sekarang Bu. 2012 itu, 2013, ini permennya baru loh. Aneh gitu loh, buruh nggak ribut, pengusaha nggak ribut, saya nggak dengar Apindo ribut, Pak Aryadi ribut mengenai kemampuan berbahasa komunikasi bahasa Indonesia tadi. Kenapa tiba-tiba sekarang ini? Jangan asal dukung, yang nanti dalam 5 tahun itu memberatkan buruh Indonesia, Mas memberatkan calon pekerja nanti kita akan lanjutkan lagi ya, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Saya ingin juga tanya kepada Pak Roni, sebetulnya data sekarang itu menunjukkan tenaga kerja asing yang ada di Indonesia itu berapa dan kebanyakan dari mana? Kemudian apakah selama ini dengan peraturan yang ada itu memang betul menghambat agar tenaga kerja asing itu bisa masuk ke Indonesia? Kita akan sambung pemirsa jawabannya, tetapi kita harus jeda terlebih dahulu.